Wah, ada kancil nih. Hai Sobat Rumah Belajar, sebelum dimulai, subscribe dulu ya. Hai sobat, bagaimana sih struktur fabel itu? Yuk belajar sungguh-sungguh di Rumah Belajar. Sobat Rumah Belajar, pembahasan materi kali ini mengenai struktur fabel. Tapi sebelum kita memahami materi ini, sudah tahu belum apa cerita fabel? Fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Fabel berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Penjelasan lebih lengkap ada pada video sebelumnya. Selanjutnya, kamu perlu memahami struktur cerita fabel agar memudahkan dalam mengidentifikasi isi cerita fabel. Wah, ada 4 ya. Orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Komplikasi merupakan konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks atau puncak masalah. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Koda merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Bagian ini boleh ada, boleh tidak. Perhatikan contoh dan pengidentifikasian struktur fabel berikut. Simak cerita fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati dengan Sungguh-sungguh. Perhatikan bagian orientasi berikut. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Paragraf pertama ini dinamakan bagian orientasi dikarenakan terdapat pengenalan latar, diantaranya latar tempat yaitu di hutan, latar waktu yaitu siang hari, dan latar suasana yaitu udaranya sangat terik atau panas. Dan tokohnya diantaranya si kancil, gajah, dan lainnya, serta pengenalan konflik, yaitu tokoh kancil merasa kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Sudah paham kan bahwa bagian orientasi itu berisi mengenai pengenalan. Yang dikenalkan yaitu latar, tokoh, dan pengenalan konflik di awal cerita. Selanjutnya, pahami paragraf komplikasi berikut. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam.
Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku, si kancil sahabatmu. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapat ikan. Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran. Kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir, apa ini karma karena dia sering menjahili teman-temannya. Ya, dikatakan bagian komplikasi dikarenakan terdapat sebab dan akibat konflik atau permasalahan antara tokoh kancil dan gajah. Akibat kecerobohan tokoh kancil dan kelicikannya, tidak ada yang mau menolongnya sehingga ia kedinginan di dalam kolam. Selanjutnya, perhatikan bagian resolusi. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji? Gajah menekankan. Sekarang apakah kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain. Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. bagian ini menandakan adanya pemecahan masalah. Kancil ditolong oleh gajah sehingga sudah tidak terjebak di dalam kolam. Gajah menekankan agar kancil tidak bersikap menipu, jahil, iseng, dan melakukan perbuatan yang merugikan binatang lain. Kancil pun menyanggupi dan berterima kasih kepada gajah atas kebaikannya, sehingga permasalahan ini bisa selesai. Jadi, bagian ini dinamakan resolusi. Terakhir, perhatikan bagian koda ini. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat. Bahkan kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah, bagian ini berisi pesan moral dari cerita gajah yang baik hati. Jadi, bagian ini dinamakan koda. Sudah paham kan penjelasannya? Setelah kamu mengikuti materi ini hingga selesai, simpulkanlah bagaimana
ciri isi dari bagian-bagian struktur fabel tersebut. Mudah-mudahan kamu paham ya materi kali ini. Terus tonton video pembelajaran berikutnya ya.